Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Amin, NIM 272165770A. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara ATME bekerja di dalam tubuh. Pengertian farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan ke dalam tubuh yang termasuk dalam proses farmakokinetik, yaitu disingkat dalam arti ATME: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi obat. Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Jenis absorpsi obat berdasarkan cara penggunaannya antara lain adalah 1. Sublingual, obat yang diletakkan di dalam lidah diabsorpsi langsung di rongga mulut tanpa melalui hati. Contoh obatnya adalah gliserin, insulin, dan peptida. 2. Pemberian obat secara peroral dengan cara ditelan, diabsorpsi di usus, halus, dan sebagian di lambung. Contoh obatnya adalah asetosan, aspirin, dan lain-lain. 3. Pemberian obat secara perektal melalui anus, diabsorpsi melalui rektum, langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemi tanpa melalui hepar. Yang keempat adalah pemberian obat secara perkutan melalui kulit. Absorpsi obat masuk ke dalam jaringan kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme diskusi aktif. Contoh obatnya adalah betametason. Yang kelima adalah pemberian obat secara inhalasi dengan cara dihirup, absorpsinya masuk dari hidung ke paru-paru. Contoh obatnya adalah isoprenalin dan salbutamol. Yang keenam adalah pemberian obat secara parental dengan cara suntikan. Jenis parental berdasarkan penyuntikan dibagi menjadi 3, yaitu intravena, pembuluh vena, subkutan, hipodermis, intramuskular, otot. Distribusi obat adalah transfer obat dari darah ke berbagai jaringan tubuh. Faktor yang mempengaruhi distribusi adalah aliran darah, permeabilitas, ikatan protein. Metabolisme, proses pengubahan obat agar lebih larut dalam air dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi metabolisme adalah 1. Kondisi khusus, misalnya adalah penyakit. Gen, setiap manusia mempunyai gen yang berbeda-beda, ada yang gennya lambat dan ada gennya cepat, tergantung metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Lingkungan juga berpengaruh pada seorang perokok. Apabila perokok pasif akan membuat lingkungan kita menjadi tidak sehat. Nomor 4 adalah usia. Usia bayi dan manusia dewasa itu berbeda dan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Tahap yang terakhir adalah ekresi, merupakan pembuangan obat dari tubuh. Obat dikeluarkan melalui 3 jalan utama, yaitu ginjal, paru, dan empedu. Ekresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Melalui ginjal, obat dapat diekresikan melalui 3 proses, yaitu filtrasi pada glomerulus, dan sekresi aktif pada tubulus, dan reabsorpsi pasif pada sepanjang tubulus. Organ kedua yang berperan penting adalah empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.